Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kami dari kelompok 1 akan melakukan review terhadap jurnal untuk mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Dosen pengampunya adalah yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Tatang Taufik MSc IPU. Yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Jani Raharjo MSc. Judul yang kami review adalah mendefinisikan teknologi and innovation management body of knowledge untuk pendidikan pasca sarjana Timpok. Sumber jurnal yang kita review adalah dari tulisan Yanes Mario, Tarek M. Khalil, Stephen T. Walsh yang ditulis tahun 2010 dengan judul IAMOT and Education Defining a Technology and Innovation Management Body of Knowledge for Graduate Education. Kami kelompok 1, saya sendiri adalah Sunarko, yang kedua adalah Pak Putu Yuri, kemudian ada Pak Rijal, dan yang keempat adalah Pak Pedalian. Daftar isi jurnal yang kita review, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah literatur review, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat diskusi, dan kelima kesimpulan. Adapun abstrak untuk jurnal ini, manajemen teknologi dan inovasi berkembang sangat cepat dan beragam. Keragaman ini muncul karena lokasi universitas yang berbeda, sifat tim yang baru muncul, daya tariknya yang luas, serta sudut pandang peneliti dan praktisi yang unik. Hal ini menciptakan materi pendidikan yang sangat luas, program-program benchmark, dan pemikiran pedagogi. Namun bidang yang berkembang sangat cepat ini belum ada sumber yang ditetapkan secara jelas tentang topik dan materi pendidikan yang mewakili dasar-dasar body of knowledge. Kegiatan penelitian review, peneliti melakukan review terhadap studi pedagogi tim, penelitian tim, dan realitas ekonomi yang memprakarsai dan terus menuntut pendidikan tim bagi para manajer. Peneliti memanfaatkan kegiatan pengembangan pengetahuan selama 5 tahun dari Komite Pendidikan IAMOT, International Association for the Management of Technology. Metodologi dan hasil survei, peneliti mengembangkan daftar topik tim BOK dan melakukan survei ke stakeholder, meliputi akademisi, profesional industri, pembuat kebijakan pemerintah, dan ditemukan bahwa ada kebutuhan pada sumber Timpok yang komprehensif. Hasilnya adalah dokumen sumber Timpok dapat digunakan untuk meningkatkan dan memonitor program pendidikan tim di seluruh dunia. Pendahuluan yang pertama, adanya perkembangan program tim. Program untuk mendapatkan gelar pendidikan pasca sarjana untuk tim sudah ada sejak 25 tahun yang lalu. Konsep yang dikembangkan dalam program sarjana, pasca sarjana, dan doktoral untuk tim ini sangat berguna. Sekarang hampir semua program manajemen setidaknya ada satu program timnya. Tahun 2002 ada sekitar 150 program tim yang disediakan oleh berbagai kampus dunia. Setidaknya pada satu universitas ada 2 jurusan yang berbeda yang menawarkan gelar master tim. Penulis mempertimbangkan penelitian tim berdasarkan kondisi zaman. Selanjutnya ada 2 studi yang berfokus pada pedagogi tim. Transformasi peradaban manusia berdasarkan pada tingkat perubahan dan besarnya teknologi. Inovasi dan teknologi berkembang pesat sehingga diperlukan pendidikan spesialis yang disebut dengan tim. Kecepatan perubahan teknologi menjadikan negara-negara di dunia saling tergantung di bidang ekonomi dan tidak lagi tergantung dengan Amerika. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar untuk Amerika sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an. Munculnya program pendidikan tim ini bisa menghasilkan perusahaan yang efektif dan wirausaha profesional. Tim muncul di bidang interdisiplin sains, engineering, kewirausahaan, dan manajemen pengetahuan terapan. Banyak teori manajemen tradisional tidak lagi bisa menghadapi tantangan perubahan teknologi pada abad 21 ini. Untuk mendapatkan competitive advantage, harus dapat memanage perubahan teknologi dan inovasi dengan sangat baik. Ketidakmampuan memanage teknologi dan inovasi bisa menyebabkan kerugian besar secara finansial. Selanjutnya, literatur review akan disampaikan oleh Pak Rizal. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Darko.
Selanjutnya untuk literatur review ini pada jurnal yang pertama disebutkan bahwa teknologi and innovation management matters ya tingkat kematangannya, bahwa sudah banyak jurnal yang membahas tentang tim. Jurnal-jurnal ini bertindak sebagai jembatan antara tim dengan disiplin tradisional. Salah satu contohnya yang pertama ada Journal of Product Innovation Management ini sebagai interface antara tim dan marketing, dan yang kedua jurnal tentang Technovation sebagai interface antara tim dan entrepreneurship. Kemudian juga ada beberapa asosiasi ya yang berfokus pada tim. Pertama ada IAMOT, IAAA Engineering Management Society, TICMED, dan ASEM. Kemudian Kalir dan Bayraktar tahun 98 pada studinya mengatakan bahwa era ini sudah didominasi oleh segmen tim yang memulai pencairan dari pendidikan di sebidang tim. Namun masih belum ada sumber daya terpusat untuk seluruh masyarakat. Next, Pak. Nah, yang kedua dan dikatakan bahwa educational need intensives ya. 1 dekade telah berlalu, namun semua kebutuhan pendidikan industri belum terpenuhi. Oleh karenanya, peneliti dan guru-guru yang berfokus pada tim ini semakin merangkul kebutuhan pendidikan industri besar, usaha menengah kecil, pengusaha berbasis teknologi, dan pembuat kebijakan teknologi untuk pembangunan ekonomi dan persyaratan pemerintah. Van Wyk tahun 2004 ini mengatakan IAMOT bersama kumpulan profesional memprakarsai tugas untuk menemukan landasan pendidikan bersama di tim. Upaya ini berujung pada kredo bagi komunitas tim, di mana komite pendidikan IAMOT menyarankan agar menggunakan metode yang lebih kuantitatif untuk mengidentifikasi peneliti dan program tim. Selanjutnya terkait metodologi akan disampaikan oleh Pak Yuri. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai metodologi pada penulisan pada jurnal kali ini. Yang pertama adalah bagaimana generating atau menciptakan tim body of knowledge survey template, di mana penulis mengembangkan template pedagogis melalui tinjauan literatur dengan kriteria sebagai berikut. 1. Pedagogi terfokus untuk menekankan fitur unik teknologi dan inovasi. Kedua, survei ini cukup luas untuk mencakup seluruh ruang lingkup tim. 3, survei ini cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan usaha kreatif. Dan yang keempat, berbasis pada perluasan studi pedagogi tim sebelumnya. Dimulai dengan 2 studi pedagogi, yaitu oleh Kochaglu et al. Di 2003 dan AJ di 2005. Masing-masing makalah menyajikan 19 topik populer yang sama pada 3 era yang dibahas. Penulis menemukan bahwa kedua literatur tersebut didukung bukan hanya penelitian pada 3 era tim tersebut, namun juga oleh karya seminal Adler di 1989 serta topik yang diangkat dalam workshop pendidikan tim. Adapun yang objek atau topik yang penelitian terhadap tim ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dimulai dari accounting dan finance hingga topik teknologi transfers. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian sendiri yang digunakan adalah online survey web-based, di mana target responden adalah anggota dari IAMOT, the International Association of Management of Technology, and MINT, Management of Innovation and New Technology. Pelaksanaan survei sendiri dilaksanakan sebanyak 2 kali, di mana tujuan survei ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah body of knowledge dari tim sudah sesuai dengan kebutuhan para stakeholder? Yang kedua, apakah topik pada body of knowledge sudah sesuai? Jika tidak, topik apa yang perlu ditambah? Dan yang ketiga adalah apakah terdapat perbedaan nilai persepsi pada topik body of knowledge terhadap program pendidikan? Selanjutnya, berikut ini adalah hasil dari survei yang pertama, di mana jumlah responden itu sebanyak 106 orang, yang terdiri dari 80 orang dari IMT dan 26 dari MINT, di mana yang knowledge area yang ditanyakan adalah sebanyak 5 jenis. Untuk kategori statement sendiri, sangat setuju dan setuju dikategorikan agree, kemudian netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju,
dikategorikan sebagai does not agree. Bisa dilihat pada tabel berikut ini, yang sebelah kiri adalah respon IMT dan sebelah kanan adalah respon MINT, di mana rata-rata hasilnya menunjukkan agree. Yang survei kedua di jumlah responden ini adalah sebesar 129, yang terdiri dari 113 dari IMT dan 16 dari editor jurnal. Adapun background partisipan dari survei yang kedua ini adalah akademisi 66%, pelaku industri 27%, pemerintah 4%, dan lainnya 3%. Kemudian yang untuk survei kedua kali ini, knowledge areanya sudah dimodifikasi di mana terjadi breakdown untuk masing-masing knowledge area. Survei kedua ini menggunakan template knowledge area yang dimodifikasi dengan topik yang diharapkan mendapatkan input. 1. Tingkat kepentingan relatif untuk knowledge area yang dimodifikasi. 2. Saran tambahan pada proses dan outcome yang sudah dicapai. Dan ketiga adalah background tim dari para stakeholder. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil dari analisa untuk survei yang kedua. Hasil analisa sendiri menggunakan AHP, di mana tabel di atas menunjukkan respon partisipan terhadap tingkat kepentingan relatif pendidikan tim pada masing-masing knowledge area. Hasil survei kedua ini menunjukkan perbedaan tingkat kepentingan berbeda dari hasil survei yang pertama. Di mana, yang selanjutnya ini adalah tabel mengenai tingkat kepentingan relatif knowledge disiplin terhadap pendidikan tim, di mana urutan ini didapatkan melalui normalized weight untuk masing-masing knowledge disiplin, dan yang ke sebelah kanan adalah tingkat kepentingan relatif knowledge area terhadap pendidikan tim. Yang dapat dilihat di antaranya adalah manajemen teknologi center knowledge, dan yang paling bawah adalah teknologi center knowledge relative knowledge discipline importance. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Pak Pedalian. Baik, terima kasih Pak Yuri. Dari hasil penelitian tersebut kita mendiskusikan adanya 4 kategori ya. Yang pertama yaitu mata kuliah tidak ditemukan. Di sini didapat 6 mata kuliah pada studi pedagogi sebelumnya, yaitu strategic team, yang kedua integration of technology and business strategy, yang ketiga fundamental of team, yang keempat knowledge of management, yang kelima national or public policy framework, yang keenam pivotal and emerging technologies. Lalu untuk penempatan posisi yang berbeda di sini didapat 9 disiplin ilmu atau mata kuliah yang menempati ranking berbeda dari studi pedagogi sebelumnya. Untuk ranking yang sama didapat 4 mata kuliah seperti yang pertama Technology Acquisition and Exploitation, yang kedua Product Development Management, yang ketiga Technology Entrepreneurship, yang keempat Operation or Supply Chain Management. Lalu untuk standarisasi, adanya kebutuhan yang kuat untuk melakukan standarisasi metodologi dan serangkaian proses perumusan dan evaluasi program tingkat pasca sarjana tim. Next. Di sini kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan didapat 4 kategori ya. Yang pertama, 2 survei terpisah menghasilkan opini stakeholder tim. Input dari survei dan penelitian yang dilakukan telah menghasilkan template untuk program pasca sarjana tim ke dalam framework team book yang komprehensif. Lalu yang kedua, ranking kepentingan disiplin ilmu. Di sini framework ini menetapkan bidang pengetahuan yang diperlukan dalam edukasi tim dan sudah di-ranking berdasarkan kepentingannya. Dan yang ketiga, rancangan kurikulum tim, framework team book yang disajikan dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kurikulum lulusan baru di tim, serta untuk evaluasi dan kemungkinan sertifikasi atau akreditasi program tim yang ada. Dan yang keempat, adanya perbedaan tingkat kepentingan stakeholder terhadap lulusan tim. Di sini perbedaan ini merupakan cerminan kuat bahwa komunitas tim menganggap bahwa tim merupakan hal yang sangat penting dari segi strategis. Dan yang saran di sini, yang pertama peneliti sebaiknya dilanjutkan untuk melihat seberapa banyak lulusan program Teambook bisa diterima di perusahaan stakeholder yang sesuai. Yang kedua, sebaiknya diberikan contoh-contoh aplikasi teknologi terapan
yang ada dalam disiplin ilmu teamwork. Yang ketiga, penelitian tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang 6 mata kuliah yang tidak ada pada hasil survei. Apakah akan dihilangkan karena dianggap kurang begitu penting. Dan yang keempat, perlu dilakukan standarisasi metodologi dalam pengembangan teamwork untuk pasca sarjana. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.